Kalau kita nggak mandi, jelas kita kan di badan nggak enak. Kalau mandi banyak orang, kalau mandinya terakhir airnya habis. Mandi massal, guys. Mandi massal ya bener, mandi massal guys. Yang terakhir itu ada 3 pabrik. Nah, Pabrik bantal, pabrik spon, dan pabrik peralatan besi. nah, terus itu gimana? Ada 3. Itu sampai Aku kon milih. Halo, hai coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya bersama Kang Suryo dan kali ini kita mau membahas proses pemberangkatan TKI ke Taiwan, tapi ini versinya Kang Suryo berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi ada pedih-perihnya di situ. Jadi kita simak langsung gimana Kang Suryo. Mohon diceritakan kepada teman-teman kita. Halo guys, dimanapun Anda berada ya. Hari ini aku akan berbagi informasi tentang pengalaman Kang Suryo berangkat ke Taiwan ya. Jadi dulu saya itu awalnya perjuangan saya itu dari PT Malang Mas Bro. Jadi PT di Malang ya? Ya, PT-nya di Malang itu namanya PT Flamboyan Gema Jasa. Jadi Ya. PT terbesar di Jawa Timur itu adalah di Flamboyan. Ya, dan untuk berhubung kita berdua ini beda PT, untuk informasi PT tersebut mungkin nanti bisa tengok-tengok channelnya Iya, Kang Suryo. ya channel Kang Suryo guys ya. Nanti ada kok di situ. Dan tepatnya aku tanggal 1 Februari 2019 aku itu daftar atau memberikan diri sendirian daftar ke PT tersebut, PT Flamboyan Gema Jasa. Dan situ kendalanya aku daftar, PT-nya masih tutup karena Konien. Oh, Ya. yang Taiwan Korean, Ya, kalau- yang Indo tutup. Ya. Terus Itu gimana? saya tuh nunggu 1 minggu. Dan tepatnya di situ aku tanggal 13 ya. saya ke PT lagi. Dan Udah saya sudah bawa berkas, sudah lengkap semuanya. Ya, bawa berkas dan saya sodorkan berkas dan itu langsung sama PAPT-nya, maksudnya bukan dari marketing, langsung dari yang punya PT. Pengelola langsung PT. Ya, kepala PT-nya. Ya, saya di situ, saya duduk di situ, banyak ditanya, saya kaget. Gimana? Ditanya gini, kamu namanya siapa? Agus Suryawan. Kamu sudah pernah ke PT apa belum? Saya ditanya gitu langsung. Sudah pernah ke Taiwan apa belum? Sudah pernah ke PT belum? Saya sudah belum. Gitu. Saya tegas, saya belum. Kamu sudah siap? Siap apanya? Ya siap dananya, siap dana, ya siap pergi ke Taiwan. Taiwan tuh keras loh. Ya, Ya. gitu. Saya langsung kayak gitu, langsung kayak Jadi apa? mental saya tuh dites mental saya sama orang sama Pengetesannya gitu ya? gitu ya. Tapi nggak tahu itu pribadi saya. Tapi kalau yang bawa PL mungkin nggak tahu itu pribadi saya. Saya sendirian. Gitu. Iya. Dan habis itu ya kalau sudah kamu siap, kamu 10 kali Push up. push up 10 kali dites. Itu langsung dites. Iya di tempatnya situ, Oh, iya. langsung di tempatnya situ. Saya push up 10 kali. Iya. Oh ya bagus. Itu. Habis push up, ya sudah. Kalian pergi ke marketing atau apa namanya? Administrasi. Administrasi Iya, administrasi tentang pengisian formulir. Formulir. Ya, formulir. Jadi saya bawa berkas, saya ngisi formulir sama keringetan nih guys, suruh push up 10 kali tadi. Jadi sampai masih ngos-ngosan Iya. langsung ke itu Ya. tahap selanjutnya. Jadi berkasnya saya bawa. Di situ pertama tuh mengisi formulir nama, tempat tanggal lahir, Ya, seperti biasa lah seperti ya. biasa. Terus habis itu pengalaman kerja, habis itu selesai kita disuruh namanya timbang berat badan, Tinggi badan, berat badan. Habis itu habis simulir selesai itu kita tanda tangan, materai 6.000. Sudah selesai suruh pulang. Jadi sampai pulang, Terus kira-kira nunggu berapa lama? 1 hari ke situ lagi. Pulang ya habis kita daftar isi formulir selesai pulang. Mas besok datang ke sini medical. Langsung medical pra ya? Ya medical pra. Terus medical itu saya bayar Mas. Bayarnya medical tuh bayar aku. Tuh buat medical tuh bayar sendiri. Bisa dijelaskan nominalnya gitu? Nominalnya Atau rahasia itu? nggak usah. Ya kalau dulu aku nominain 300.000. 300.000 itu baru medical. Habis medical sudah medical ya, medical ya meliputi itu ya, nanti dicek di sana Mas Bro juga ada medical ya. Terus habis medical aku pulang ke PT lagi.
Habis medical suruh pulang, nunggu hasilnya. Itu kira-kira berapa lama itu hasilnya keluar? Satu hari, sekarang medical ya, hari ini Hah? medical, besok jam 10 sudah keluar. Nah, medical keluar itu aku suruh nunggu namanya sama bosnya itu tadi. Saya nggak punya PL kan, suruh nunggu. Nah, bosnya itu di luar kota, Mas Bro. Nah, terus sampai itu gimana? Nunggu 2 hari baru pulang. Di PT 2 hari lagi. Iya, suruh 2 hari, nanti 2 hari lagi ke sini ya. Gitu. Oh, berarti sampai ke PT, bosnya nggak ada, Nggak pulang ada lagi. ya. 2 hari, sampai kembali ke PT lagi. PT lagi. Oh. Nah, di situ sama bosnya dinyatakan, Mas, kamu sudah belajar BLK. Jadi langsung masuk BLK ya? Langsung masuk BLK. Terus saya disuruh beli buku, beli rapot, beli seragam, itu 175.000. Oh, Gitu. itu sampai langsung Habis itu secara singkat aja, seret. Sekarang ini yang asik ini kayaknya nih. BLK guys ya. Jadi aku dulu itu sudah dinyatakan dinyatakan fit dan diterima di PT itu sore jam 5 itu aku diajak temanku. Sebelumnya aku kan sudah kenalan sama teman-teman di sekitar situ yang sudah Iya. BLK ya gitu. Dan di situ aku tuh mandangnya itu kayak gimana guys ya? Kayak aneh, kayak asing, banyak orang. Ya tentunya asing ya mungkin. Tentunya aku kan belum Masih adaptasi, belum pernah, belum adaptasi. Saya disuruh jebrek. Saya tengok guys di PT itu guys. Di BLK ya? Di BLK itu di asrama. Nah, di asrama. Aduh. Gimana itu? Karena aku kan dulu tuh TKI Taiwan. Kalau angkatan saya itu sekitar 130 anak. Itu Jadi TKI Taiwan, calon TKI Taiwan. khusus Taiwan aja itu 130 orang itu ya. Sampai satu di antara 130 Ya, itu. Ya. antara gitu. Dan di situ guys ya, kayak pindang itu loh guys. Pindang. Ya, Pindang. Iya maksudnya. tidurnya itu loh. Ada ya, pokoknya kayak di pasar gitu loh guys. Nah di situ kayak Seperti lapak-lapak gitu maksudnya. iya kayak lapak gitu. Nggak ada singkatannya, nggak ada. Kita dikasih kayak Jadi misalnya tempat tidur tempat tidur Jadi gitu. berjajar gitu. Dan pakaian Makan ya sekarang dalam ya pakaian pokoknya gitu guys ya, itu tempatnya itu jadi satu sama tempat tidur. iya di atas. Oh, nggak ada jempuran khusus atau gimana itu? Nggak ada, sebelum aku nggak ada. Itu kan asramnya kan baru. Oh, baru sampai Ya. berarti masuk gelombang pertama Iya baru, maksudnya asrama itu baru bangun gitu guys. Baru bangun ya. Dan kamar mandinya guys, biasanya kalau di rumah kita kan perorangan ya. Kalau mandi itu kan satu-satu. Oh, satu gantian ada Satu gantian. Enggak, kalau di situ rame-rame coy. Gitu coy. Jadi mandinya itu gimana itu gambarannya? Saya tak membayangkan Ya gimana. gini guys ya. Tolong dibayangkan. Kalau di rumah biasanya kita kan tertutup. Oh. Ya guys, kalau di rumah kan gini. Dan pada waktu itu saya pergi ke kamar mandi. Dan di kamar mandi itu guys sekitar 12 meter musuh 6 meter lebarnya, Itu luasnya, ruangannya kamar mandi. Dan di tengah-tengah itu ada tempat jembangan itu, kalau kamar mandi yang besar itu yang panjang. Oh, berarti misalnya ada ruangan di tengah-tengah itu ada tempat air gitu. Air yang panjang gitu, nggak salah 5 meter. Oh. Dan ke dalamnya itu ada 5 meter juga. Ke dalamnya 5 meter. Iya kan, airnya kan penampungan bisa banyak. Kan di situ kan Dalam. iya. Jadi cukup kalau dalam. kalau umpamanya Iya. masuk, woi, Bisa, bahaya, cuy. bahaya, ya. Dan di situ kita nanti kan kalau perorangan jelas kita nggak malu. Nah, kita tuh sama-sama kalau kita nggak mandi, jelas kita kan di badan nggak enak. Kalau mandi banyak orang, kalau mandinya terakhir airnya habis. Bayangkan. Saking banyaknya peserta ya, Iya, gitu. Jadi kita kalau mandi pertama kita yang malu-malu, kan belum teradaptasi, belum biasa. Tapi kalau kita sudah di situ sudah dibilang 1 minggu atau 2 minggu, kita harus mulai adaptasi ya, sudah terbiasa. Kalau belum bisa, nggak bisa mandi guys. Soalnya kan tanpa sensor. Jadi bayangkan Mandi massal guys. mandi massal ya, bener, mandi massal guys. Bayangkan guys. Dan di situ banyak sekali mau buang air besar Tapi itu. itu gimana? Waduh. Kalau awalnya nggak bisa keluar. Karena apa? Kok bisa? Ya. Di sampingnya itu kita buat mandi, sampingnya kita buat
berak. Berarti itu ruangan tempat mandi itu ada WC-nya. Iya, Jadi satu sebelahnya WC, sampingnya WC. nggak ada pembatas. Kalau Misalnya pembatasnya itu maksudnya gini, pertanyaan saya itu jadi satu ya jadi satu lokasi, satu ruangan satu gitu. ruangan. Oh. Jadi kayak gini di yang pinggir sekali itu disingkat kayak gini. 5 tempat buat air besar, buang air besar. Oh, jadi misalnya di sini untuk mandi, di sini Sebelahnya ada sekatan sekat buat berak, BAB. buat BAB. Oh. Nah, kalau kita BAB ada orang mandi, kan kita kan juga malu. Ah. Ya itu terbiasa. Pertama kita ya malu-malu kalau kan itu sudah terbiasa. Terus ada lagi yang lucu lagi guys, kalau kita BLK itu kita apa kumpulnya sama orang dari apa berbagai daerah, dari Jawa Timur juga ada, dari Jawa Tengah juga ada, dari apa namanya Bali juga ada, Lombok juga ada, gitu kan kita jadi satu. Dan enaknya kalau di situ kita kumpul bersama, maksudnya dalam arti kita itu sharing berbagi ilmu bersama, gitu, belajar bersama di PLK-nya gitu guys. Itu pengalaman. Ada ditanyakan lagi Mas Bor. Terus kata kan seperti apa mandinya gitu, makan bersama. Ya gimana itu makan? Kalau gini guys ya, kalau kita di PT itu sudah disediakan makan, ya disediakan makan, dan makanan itu absen kita. Absen? Iya, jadi ada absennya. Nanti kan di situ kan ada nomor, namanya konsi itu adalah nomor pinnya kita. Di situ ada dikasih nomor si A, si B, nomorku kan 18 ya. Nanti di situ kita ngisi nomor kita berdasarkan sudah dikasih kolom nomor. Kalau makan dicentang, kalau nggak makan disilang. Oh gitu ya. Gitu. Kalau makannya kalau di PT ya kayak gitu Mas Bro. Ya seadanya, kita nggak bisa minta ini minta itu, nggak bisa. Ya seadanya, soalnya kan di situ kan bukan kita sendiri tapi kan banyak berbagi teman-temannya gitu. Kalau makan di luar juga boleh, ada kantinnya juga. Cuma kan tambah ini ya, tambah uang ini pengeluaran ya. Terus ada lagi mungkin, terus itu proses sama jobnya itu gimana? Kita cerita job ini gimana? Sampai dapat job itu gimana ceritanya? Ini kita di situ ya, di situ kita BLK itu sama nunggu namanya job. Ya. Jadi kita BLK di situ keuntungnya kita pertama kita itu cepat dapat job. Cepat dapat job gimana? Kita kan di situ nanti itu ada marketing. Marketing itu tugasnya untuk mencarikan job calon TKI Taiwan, ya. Tapi kalau kita di situ tidak BLK dalam tanda kutip, kalau sudah X kita tidak bisa BLK nggak apa-apa. Tapi yang mau pergi ke Taiwan itu kita harus BLK. Nah, jadi gini, enaknya BLK ini menguntungkan kita dan menguntungkan si PT-nya juga. Kalau kita nanti contohnya saya dipanggil ke kantor, Mas ini ada job ini, kamu mau nggak ditawarin dulu? Oh, jadi ada sistem negosiasi. Negosiasi. Mas ini ada job kain pertama. Mas ini ada job kain, temennya di Taichung, pabriknya sekian, gajinya sekian, lemburnya sekian. Kamu mau nggak? Kalau mau, nanti data kamu saya kirim. Terus itu sampai gimana? Mau? Saya mau. Terus? Habis itu saya mau. Saya dipanggil. Gimana Mas? Nggak masuk. Itu kemana? Kemana? Kenapa kok nggak masuk? Tanya ya. Ya, jadi di situ di pabrik penawaran job kain itu dulu teman aku sebanyak 10. Oh, saya tahu. Pasti proses seleksi ini. Iya. Jadi BLK seleksi itu kalau eliminasi ini. tereliminasi ya. Jadi dari sekian 10 anak itu yang masuk cuma 2. Oh. Jadi yang dicarikan bobot, bebet, skill ya. Nah, mungkin mesti umur. Iya. Ya, tinggi badan, pertimbangan itu. Dan di situ nanti kalau kita sudah ditawar job mau, mesti ada namanya interview antara agensi. Terus sampean tadi kan udah ditolak. Soal interview itu nanti aja.
Nah, Terus iya, sampai ceritanya dapat job ini gimana? Apa melalui proses-proses yang gokil lagi atau gimana? Loh, habis itu aku ditawarin lagi di pabrik kancing. Kancing baju, Iya, kancing baju. Tempatnya di Shinju. Shinju. Ya, Terus di Shinju. Saya ditolak lagi. kenapa lagi? Seleksi lagi atau Ya seleksi lagi. eliminasi? Eliminasi. Terus gimana lagi? Pabrik tahu, Taichung. Masuk? Enggak masuk. Nggak masuk, tentunya ini udah beda pabriknya. Eliminasi terus Pabrik jaring. jaring Ikan, jala ikan. Eliminasi Di pasti. Changhua. Ini juga Pabrik bata. bata apa ini? Bata merah. Bata merah, Ya, Taichung. Taichung. Mednok. Eliminasi. Pabrik sablon. Sabun baju. Ya, Terus eliminasi pasti. tempatnya di bawahnya Taipei mana? Taichung. Bukan, atasnya lagi. Saya- Toyen. Oh, Toyen. Ngek. Itu selalu pasti anu ya, apa? Terus yang Seleksi terus ya? dia seleksi terus. Oh, Seleksi terus. sampean kok Seleksi terus. Dan yang terakhir itu ada 3 pabrik. Nah, Pabrik bantal, bantal tidur. iya, Hah? pabrik spon, dan pabrik peralatan besi. Nah, terus itu Ada 3. itu sampean Aku milih. pun milih mana yang cocok. Jadi ini gantian. Tadi sampean mendaftar, sekarang sampean yang milih. Iya, Jadi seperti jobnya mendaftar ke sampean. iya. Nah, itu gimana itu? Yang saya milih. Hmm. Ini ada job bantal, job spon itu, Oh, dan job peralatan besi. terus Saya akan milih. Dan saya di situ kan kalau kita suruh milih pastinya kita kan di situ kan ada namanya kayak lemburannya, kayak kita kan lihat kayak apa namanya gajinya sekian, lemburannya sekian, kan kita kan bisa baca di situ Iya. kan. Jadi ada keterangan. Keterangannya gitu, mau nggak? Aku mau di pabrik ini. Sampean milih pabrik. Aku pabriknya saya pilih semua. Wah, pilih semua. Iya. Terus gimana itu ceritanya? Saya pilih semua C, mana yang masuk. Gitu. Terus Baru gitu, ya udah kamu. Jadi dari sekian pabrik itu saya nggak masuk. 3 pabrik itu Ya pabrik nggak masuk. Terus ini kok agak aneh ini. Sampean tadi yang milih pabrik, iya tapi kok ternyata nggak masuk. nggak masuk. Katanya sudah ada yang Mendahului. mendahului. Ternyata itu nama saya. Oh, itu Sending data aku mas. terus gimana itu proses selanjutnya itu? Sending data gini. Kan aku kan di apa namanya? Tadi ada ditanya ya. Karena aku kan di pabrik bantal di pabrik ini kan aku kan nggak di dataku kan nggak di apa namanya nggak di storing ke sana. Nah saya di sending data ke pabrik besi ini. Oh, yang pabrik sekarang. Iya pabrik sekarang ini. Soalnya yang pabrik ini mintanya bukan bulan ini, bulan Maksudnya berikutnya. bulan pas waktu sampean Nah, itu terus ya. pabrik yang bersih ini minta cepat gitu. Tapi sebenarnya berarti datanya sampean sebenarnya udah Sudah masuk. masuk. Cuma yang cepat nompo apa yang diterima itu di pabrik besi ini. Oh. Dan pabrikku ini kayak seperti kalau visa mintanya cepat. Jadi teman aku yang belum punya paspor, belum punya itu kan penjam kan 4. 4 orang dari di satu tempat atau gimana itu? Kalau yang 3 itu dari Banyuwangi, yang 1 dari Jawa Tengah. Iya. Itu Berangkatnya bareng. ya sama. Sampean terbang duluan. Iya, Itu. itu guys. Ya gitu guys ya. Rezeki namanya rezeki itu kan kita kan nggak tahu. Terus pabrik sampean yang sekarang ini menurut sampean gimana? Kalau Luar menurut biasa atau gimana ya? kalau menurutku dulu itu aku Sesuai harapan atau gimana? ya kalau kita mau dibilang kurang Nggak manusia ada nggak ada cukupnya ya alhamdulillah lah ya. Gini guys, saran saya kalau sudah dapat job atau juga pabrik, jangan memandang pabrik dari tetangga lebih hijau itu, ya, Tetangga rumput hijau. lebih hijau itu ya, jadi kita harus bersyukur ya, jadi kita harus bersyukur sama apa namanya, sama rezeki yang dikasih. Yap, betul. Itu guys, itu tentang ya, prosesnya. Kalau dibilang apa namanya di Taiwan itu enak ya bilang enak, mau dibilang susah ya juga susah. Kayak susahnya gini, kita kan jauh dari keluarga, Banyak hal. banyak hal. Kalau dibilang senang kita kalau dapat gajian. Pas Ya, nunggu pasti- gajiannya. Iya kan nunggu gajiannya. Kalau sudah
kalau sudah kerasan di sini atau sudah enak kerja di Taiwan ya, kita pastinya kerjanya itu nyantai gitu, santai gitu guys ya. Kalau kita bahas tentang proses-proses itu sangat panjang sekali guys. Ini Ya, cerita singkat ya, mungkin Cerita singkat tapi mungkin agak panjang. mungkin lain waktu kalau ada waktu lagi mungkin kita bisa sharing sama Mas Brod bisa tanya ke aku, terus aku bisa tanya ke Mas Brod tentang informasi TKI Taiwan pastinya ya. Soalnya channel kita ini adalah channel untuk berbagi. Berbagi. Apalagi pengalaman pribadi. Ya, berbagi. Berdasar pengalaman pribadi ya. Jadi informasi yang diberikan oleh kita berdua ini ya, Mas Brod dan Kang Suryo ini adalah informasi pure tanpa settingan ya. Itu berdasarkan pengalaman mungkin calon TKI Taiwan yang kali ini yang mungkin masih ragu atau masih belum paham tentang tentang informasi-informasi kan bisa like, comment, subscribe di channelnya Mas Brod. Nanti bisa Juga bisa di channel Kang Suryo. nanti bisa bisa tanya-tanya ya. Alhamdulillah maksudnya sudah merespon channelnya ya. Iya. Ya, mungkin kali ini aku memberikan informasi sedikit bermanfaat buat Anda semua. Mohon maaf jika ada kurang sopan mungkin kesalahan perkataan atau kata sesuatu yang tidak berkenan di hati panjenengan. Oke. Kami berdua mohon maaf ya. Mohon maaf Ya. sebesar-besarnya. Ya, gini saran saya ya. Untuk informasi penerbangan TKI Taiwan belum stabil ya, karena masih banyak kendala pandemi atau virus Ya, corona 19. beberapa waktu dari apa itu ya? Saya lihat itu di channel BNI itu. Itu katanya untuk pabrik nelayan konstruksi itu dibuka mulai 7 Agustus 2020. Tapi untuk PRT PRT itu belum masih Januari 2021 21. gitu informasinya yang Ya. saya dapat ya. Oke. Oke, saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKI Taiwan, Mas Bro. Bye bye. Bye bye.